rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Percaya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi Anda. Kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita untuk melakukan segala kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, turunlah kiranya Roh-Mu yang kudus atas kami, agar kami mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup kami sepanjang hari ini.
Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sapaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 35, ayatnya yang kedua sebagai berikut. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara-saudara yang terkasih, kata-kata Yakub yang dibacakan tadi untuk kita merupakan respons atau jawaban Yakub untuk menindaklanjuti perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya. Perintah itu ialah agar Yakub dan seisi rumahnya pergi ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di Betel. Seperti kita ketahui saudara-saudara, Betel adalah satu tempat yang sangat-sangat bersejarah bagi Yakub. Yakub pernah berjanji atau bernazar kepada Allah di tempat itu, yaitu di Betel, ketika ia menghindarkan diri atau melarikan diri dari saudaranya Esau yang benci kepadanya. Yakub bernazar pada waktu itu di Betel begini, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Saudara-saudara, janji atau nazar yang diucapkan Yakub ini berlalu kira-kira 20 tahun lamanya. Ketika sudah kembali ke negerinya, Yakub telah memperoleh hal-hal yang jauh melebihi apa yang dimintanya di dalam doanya kepada Allah. Dia tidak hanya menerima roti dan pakaian yang cukup, serta keselamatan dari segala bahaya dan penipuan yang dideritanya, tetapi dia telah memperoleh kekayaan, anak istri dan anak buah, serta hamba yang begitu banyak, dan tanah yang begitu luas diperoleh oleh Yakub. Yakub sudah kembali dari perantauannya. Ketika itu Allah telah memenuhi apa yang diminta oleh Yakub. Tetapi saudara-saudara, ternyata Yakub belum memenuhi apa yang telah dia janjikan kepada Allah. Dia tidak memenuhi atau belum memenuhi nazarnya kepada Allah. Namun saudara-saudara, Allah dengan caranya sendiri mengingatkan Yakub akan janjinya. Katanya, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ya, tanpa menunda-nunda lagi, Yakub langsung menuruti perintah Allah ini. Karena dia diperintahkan membangun mezbah bagi Allah di Betel, dia membuat persiapan yang sangat penting untuk itu. Dia memerintahkan semua keluarganya dan hamba-hambanya agar membuang semua berhala-berhala yang mereka miliki, menyucikan diri mereka, membersihkan diri mereka, dan menukar pakaian mereka dengan pakaian yang baru. Saudara-saudara, walaupun persiapan-persiapan untuk membangun mezbah untuk Tuhan kelihatannya adalah tindakan-tindakan lahiriah, membuang berhala-berhala, mentahirkan diri, membersihkan diri, mengganti pakaian, itu tidak berarti bahwa
Hal-hal yang dipentingkan di dalam hal ini adalah penampilan. Tentu yang lebih penting adalah persiapan yang lebih bagus, yang lebih baik, yaitu persiapan batinnya. Karena apalah artinya penampilan yang rapih, indah, bagus, enak dipandang. Kalau batin masih kotor, itu tidak ada artinya. Kalau hati masih terpaut dengan hal-hal yang bertentangan dan dengan kehendak Allah, persiapan-persiapan itu tentu tidak ada artinya, saudara-saudara. Dalam pasal 35 ayat 4 dikatakan bahwa Yakub menanam atau mengubur di bawah pohon besar di Sikem semua berhala-berhala, anting-anting yang mereka serahkan itu. Ini mengindikasikan, saudara-saudara, bahwa hubungan mereka telah putus dengan berhala dan kepercayaan akan kekuatan-kekuatan di luar kuasa Allah sendiri. Sesudah itu semua terlaksana, saudara-saudara, maka mereka berangkat menuju Betel untuk membangun mezbah bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita pada zaman sekarang ini dapat diibaratkan atau dapat diumpamakan sebagai suatu kehidupan di mana setiap hari kita pergi ke Betel untuk membangun mezbah bagi Allah. Namun kita tidak mendirikan tugu batu yang kaku, tetapi menjadikan tubuh kita dan hidup kita sebagai bait Allah. Pada hari ini juga boleh dikatakan kita akan pergi dalam tanda kutip ke Betel dunia ini untuk menjadikan hidup kita sebagai mezbah bagi Allah. Tubuh kita berdasarkan 1 Korintus 3 ayat 16 disebut juga sebagai bait Allah. Melalui tubuh kita, melalui hidup kita, kita akan mempersembahkan apa yang terbaik bagi Allah. Melalui segala tindak tanduk, perbuatan, perkataan, bahkan pikiran kita, kita akan mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita ditempatkan oleh Allah. Itulah Betel bagi kita, saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan berangkat ke Betel kita, ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, agar kita layak mendirikan mezbah itu, baiklah kita jauhkan segala dosa dan pikiran-pikiran negatif yang tidak berkenan kepada Allah. Segala berhala yang selama ini mungkin kita andalkan dalam menjalankan semua kegiatan kita, semua bisnis kita, semua kehidupan kita, yang kita pikir bisa memberi manfaat atau memberi sukses di dalam kehidupan kita, kita harus buang semuanya, dan kita tinggalkan, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dan kekuatannya, dan Dia akan menjaga kehidupan kita. Itulah pengharapan kita yang utama. Atau saudara-saudara, dengan mengutip kata-kata yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 22, kita akan menganggap najis patung-patung kita yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Kita akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepada itu semuanya, keluar. Saudara-saudara, Yakub dalam perjalanannya menuju Betel dengan seluruh rombongannya sebenarnya ada dalam ancaman bahaya karena anak-anak Yakub telah melakukan hal yang mengancam keberadaan mereka dengan membunuh semua keluarga Hemor dan Sikem, penguasa daerah di mana mereka tinggal. Hal ini tercermin dari kata-kata Yakub kepada anak-anaknya, begini, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah.
dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Itulah saudara-saudara kekhawatiran Yakub yang mengancam keluarganya dan seluruh isi rumahnya. Tetapi saudara-saudara, ternyata atas pertolongan Allah, setelah mereka menaati perintah Allah dengan membuang semua berhala-berhala, membuang semua yang mereka andalkan selama ini, ternyata katanya kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Mereka selamat sampai di tujuan karena kuasa Allah menaungi mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita pada hari ini, kita berangkat ke Betel kehidupan kita masing-masing, ke kantor kita atau ke pekerjaan kita, ke pasar atau kemana saja kita ditempatkan oleh Tuhan. Karena kita menaati apa yang diperintahkan Tuhan, kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan dan sukses akan menjadi milik kita. Marilah kita membangun mezbah untuk Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Setelah meninggalkan semua berhala-berhala dan segala sesuatu yang kita andalkan selain dari Tuhan, marilah kita percaya akan pertolongan Tuhan dan marilah kita bekerja untuk memuliakan Tuhan melalui mezbah tubuh kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Hidup kami ini adalah mezbah untuk Tuhan. Tempat kami mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar mampu membuang segala sesuatu di dalam kehidupan kami yang bertentangan dengan kehendak Allah. Biarlah hidup kami memberikan kemuliaan bagi Tuhan saja. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan di Depok Lenteng Agung. Kiranya Tuhan memberkati semua pengerja-pengerja Tuhan di Depok Lenteng Agung. Berkati pendeta, berkati penetua diaken, dan semua penetua diaken yang emeritus. Kiranya semua mereka ada di bawah perlindungan Tuhan, dan mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kemampuan bagi mereka, kesatuan hati, kesatuan pikiran, untuk melayani jemaat Tuhan di Depok Lenteng Agung. Dan apabila di Depok Lenteng Agung ada anak-anak Tuhan yang menderita disebabkan oleh berbagai hal, bantulah mereka ya Tuhan, supaya mereka keluar dari penderitaan, dan bantulah mereka untuk melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan kiranya menolong pemerintah kami agar dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tolonglah presiden kami dan seluruh anggota-anggota kabinetnya. Demikian juga TNI dan Polri dan semua aparat keamanan, supaya dapat memelihara keamanan di negara kami ini dengan sebaik-baiknya. Hindarkanlah negara kami dari perpecahan. Hindarkanlah negara kami dari hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Biarlah kebebasan, kemerdekaan, demokrasi tetap terpelihara di negara kami ini. Suasana menjelang pemilu tahun 2024, ya Tuhan, kiranya jangan merusak persatuan dan kesatuan kami. Dan kiranya rakyat kami, rakyat Indonesia ini tetap bersatu dan menghargai persatuan dan menghargai keberagaman. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu dari negara kami, dan dengan itu kami akan bebas bergerak untuk melakukan apa yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan
di dalam kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam saudara-saudara, selamat beraktivitas. Amin.